Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Mula-Mula. Kita kembali di doa pagi. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Saatnya kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, mari kita nyanyikan pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita ulang dari awal lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Sungguh kau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Jemaat yang terkasih, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa. Sampaikan setiap beban, setiap pergumulan Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Bapa. Ini setiap kami menyatukan setiap hati kami Bapa untuk menyembah Engkau lebih lagi. Sebab Engkau besar Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyikan pujian kita ini. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan. Besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup kami. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa ada berbagai macam dosa, ada tahapan-tahapannya, sehingga dari kecil bisa bertumbuh menjadi besar dan akhirnya maut, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa saja yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap pagi, sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami berserah saja kepada Tuhan. Kepada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita harus lakukan kalau kita mengetahui akan hal ini? Semua dosa akan melahirkan maut kalau tidak dituntaskan, kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Ya. Makanya setiap kita itu sebenarnya diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi tidak bisa terserah Tuhan sajalah nasib. Oh, tidak bisa. Kita diberi tanggung jawab. Dalam Lukas pasal 12 ayat 47, saudara. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, artinya ia punya pengetahuan, akan menerima banyak pukulan kalau melanggar. Dan sudah tahu, ya kan? Tetapi yang tidak tahu ayat 48 tuh akan menerima sedikit pukulan. Jadi artinya semakin banyak kita mengerti kebenaran, semakin banyak kita dituntut untuk bertanggung jawab, untuk melakukannya, untuk tidak pernah jatuh dalam dosa lagi. Itu artinya, ya. Jadi pengetahuan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Meskipun dosa itu sama-sama meleset, tetapi tanggung jawabnya beda-beda. Setiap orang yang diberi talenta banyak, dituntut lebih banyak lagi. Makanya, dengan mengerti seperti ini, maka kita harus mengambil langkah-langkah nyata. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau begitu selama kita hidup? Yang pertama, saudara, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya, kita harus menghindari dosa sama sekali. Sebab dosa kecil itu merupakan bibit. Jika terus diulang, ia akan bertumbuh menjadi makin besar, makin besar. Dan itu akan merusak karakter manusia. Ya. Jadi yang pertama, jangan meremehkan dosa kecil. Jangan pernah diulang lagi sekecil apapun dosa itu. Yang kedua, saudara, kalau ada teguran Roh Kudus, langsung di hati, langsung di pikiran, atau teguran lewat teman kita, atau teguran lewat khotbah di gereja, atau teguran lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita ini, jangan diabaikan. Langsung responi, saudara. Langsung responi. Kita itu mesti bertanya loh, kenapa semua ini terjadi ya Tuhan? Pasti ada maksudnya. Terkadang Tuhan izinkan seseorang mengalami sesuatu yang tidak enak. Kehilangan orang tuanya, kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan anaknya satu-satunya. Ya. Sesuatu yang tidak enak. Tetapi kita harus tahu itu adalah kejadian yang diizinkan oleh Tuhan. Dan kita harus mengambil hikmat di balik semua itu. Ada kejadian tertentu yang diizinkan Tuhan untuk menghajar seseorang. Supaya kenapa semua terjadi? Makanya kau jangan buat dosa. Kamu tidak takut ya buat dosa ya.
Anak cucumu nanti menanggung juga loh akibat langsung dari perbuatanmu itu. Bukan anak cucunya dimintai pertanggungjawab dosa ayahnya, bukan. Tapi akibat ayahnya melakukan ini atau ibunya melakukan ini, sang anak menanggung akibatnya. Malu, lingkungan keluarga kurang sehat, dia lihat ayah ibunya buat dosa, jadi teladan yang buruk, itu kan pengaruh langsung ke anak. Ya, hati-hati ya saudara ya. Mari kita meresponi setiap teguran. Karena Tuhan bisa pakai apa saja untuk menegur kita. Termasuk Roh Kudus bisa menegur langsung ke pikiran dan hati kita loh saudara. Manusia itu seringkali mengeraskan hati, padahal sudah ditegur. Tidak mungkin tidak ditegur. Ya. Yang ketiga saudara, jangan takut berlebihan. Seolah-olah kita sudah pernah menghujat Roh Kudus. Jangan takut saudara. Selama kita masih merasa berdosa, gelisah, ingin bertobat, itu belum menghujat Roh Kudus. Saudara jangan mau didakwa oleh si iblis. Kamu sudah gak bisa diampuni dosanya. Kamu itu jahat sekali di masa lalumu, percuma sekarang bertobat gitu. Jangan mau didakwa, diintimidasi. Tuhan bisa ampuni segala dosa kita, asal kita sungguh-sungguh bertobat. Dan bertobatnya bukan cuma di mulut ya, itu basa-basi. Bertobatnya sungguh-sungguh melakukan tindakan nyata. Contohnya pemungut cukai yang bertemu Tuhan Yesus, ia ketika bertobat ia melakukan tindakan nyata. Kalau ada orang yang kuperas, kembalikan 4 kali. Gitu. Kalau dulu engkau mencuri, kembalikan 4 kali. Kalau mau selamat. Gitu. Kalau sekarang kau merugikan banyak orang, kembalikan 4 kali lipat. Barulah itu pertobatan yang nyata. Kalau tidak itu hanya basa-basi. Dan Tuhan tidak bisa ditipu dengan basa-basimu itu. Basa-basi manusia itu berpikir Tuhan tidak tahu. Kan Tuhan tahu hati pikiran kita. Aneh-aneh manusia itu memang. Ya. Makanya mulai sekarang langkahnya itu saja saudara. Ya, yang pertama jangan remehkan dosa kecil. Jangan buat dosa sekecil apapun. Yang kedua, cepatlah meresponi. Jika ada yang salah langsung bertobat. Jika ditegur, dengar. Ya. Yang ketiga, jangan terintimidasi oleh pihak-pihak yang mengungkit masa lalu. Itu asalnya dari si jahat itu saudara. Sebab Tuhan tidak pernah mengungkit dosa masa lalu. Asal bertobat. Sungguh-sungguh. Ya. Makanya Roma 5 ayat 20 itu ada kabar baik dari Injil. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat dosa banyak, tapi bertobat, ia akan merasakan pengampunan Tuhan yang lebih lagi. Begitu saudara. Makanya orang yang merasa baik, itu bahaya. Tidak ada manusia yang baik. Pasti pernah buat dosa. Orang yang merasa baik, ia tidak bersyukur. Tapi orang yang berdosa diampuni, ia sangat bersyukur. Ya. Selama hati kita masih mau meresponi Roh Kudus, pintu anugerah masih terbuka, saudara. Karena itu fokus utama orang percaya bukan menghitung besar kecilnya dosa lagi, melainkan menjaga hati tetap lembut di hadapan Tuhan dan tidak buat dosa lagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tidak mungkin selamat tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajari kami untuk hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.